Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Krisna Adi Tantowi, NIM 20206212210. Di sini saya akan mempresentasikan teori dan metode perancangan arsitektur tugas minggu kelima, yaitu bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Pengertian ruang. Menurut Rudolf Arnhem, ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan terbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan yang kosong yang sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang. Karakteristik dari ruang dirangkum menjadi 5 butir. Yang pertama, tempat melingkupi objek yang ada padanya. Yang kedua, tempat bukan bagian dari yang dilingkupinya. Yang ketiga, tempat dari suatu objek tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari objek tersebut. Yang keempat, tempat dapat ditinggalkan oleh objek serta dapat dipisahkan dari objek itu. Yang kelima, tempat selalu mengikuti objek meskipun objek terus berpindah sampai berhenti pada posisinya. Unsur pembentuk ruang. Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik secara psikologis, emosional, atau persepsi, maupun dimensional. Manusia berada dalam ruang bergerak, serta menghayati, berpikir, dan juga menciptakan ruang untuk menyatakan bentuk dunianya. Secara umum, ruang dibentuk oleh 3 elemen pembentuk ruang, yaitu yang pertama, bidang alas atau lantai atau the base plan. Lantai merupakan pendukung kegiatan kita dalam suatu bangunan. Sudah tentu syarat struktural harus kuat dan awet. Lantai juga merupakan unsur yang penting di dalam sebuah ruang. Bentuk, warna, pola, dan teksturnya akan menentukan sejauh mana bidang tersebut akan menentukan batas-batas ruang dan berfungsi sebagai dasar di mana secara visual unsur-unsur lain di dalam ruang dapat dilihat. Bidang, dinding, atau pembatas atau the vertical space divider. Sebagai unsur perancangan, bidang dinding dapat menyatu dengan bidang lantai atau dibuat sebagai bidang yang terpisah. Bidang tersebut bisa sebagai latar belakang yang netral untuk unsur-unsur lain di dalam ruang atau sebagai unsur visual yang aktif di dalamnya. Bidang dinding ini dapat juga transparan, seperti halnya sebuah sumber cahaya atau suatu pemandangan. Yang ketiga, bidang langit atau atap atau the overhead plane. Bidang atap adalah unsur pelindung utama dari suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi bangunan dalam dari pengaruh iklim. Bentuknya ditentukan oleh geometris dan jenis materialnya digunakan pada strukturnya, serta cara meletakkannya dan cara melintasi ruang di atas penyangganya. Secara visual, bidang atap merupakan topi dari suatu bangunan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap bentuk bangunan dan pembayangan. Hubungan antara faktor-faktor penentu keterangkuman ruang dengan kualitas ruang yang dihasilkan disimpulkan di dalam matriks di bawah ini. Penentu keterangkuman. Yang pertama, dimensi. 2, wujud. Yang ketiga, konfigurasi. Yang keempat, permukaan. Yang keempat, sisi. Yang kelima, bukaan. Kualitas ruang dibagi menjadi yang pertama, proporsi, skala, bentuk, definisi, warna, tekstur, pola, dan yang terakhir pola, ketertutupan, dan yang terakhir pandangan. Elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, bidang dasar. Sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Area ini dapat diperkuat secara visual dengan cara-cara berikut. Bidang dasar yang diangkat. Bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang tepinya.
yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Bidang dasar yang diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan adalah bidangnya agar memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang seperti kolam renang. Bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya. Elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, elemen-elemen linear vertikal. Elemen-elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Yang kedua, bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menggunakan ruang di hadapannya. Yang ketiga, bidang berbentuk L. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudut keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Yang keempat, bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Yang kelima, bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Yang keenam, 4 bidang atau penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutupnya. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.